sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan umum kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Ini berbusa nih. Nah, lihat nih. Boleh lihat Pak lukanya Pak? Merah. Sama muka juga dikena ya Pak? Oh dipukul. Cincin gede. Ini dia ada beli beras kue, isi. Jangan anak kecil. Tahu Bapak viral penjual es gabus ini ya, Pak Sudrajat? Ia tak terbukti bersalah, dagangannya tidak terbukti berbahaya, tapi kenapa sampai dipukul? Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Oke? Menurut saya belum sih Kak, karena aparat ini terlalu gegabah atau terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan suatu hal seperti yang kasus ini. Kalau menurut aku aparat belum bertindak cepat karena dia selalu mengambil keputusan dengan cepat. Terus habis itu juga gak menyelidiki terlebih dahulu peristiwa tersebut. Saya rasa kurang tepat sih, karena belum objektif dalam melihat keadaannya gimana sampai bisa mendapat kesimpulan yang terlalu cepat. Kalau itu tuh salah pakai sponge, padahal belum ada uji secara formalnya kayak gitu sih. Menurut aku sih ya, sebagai netizen juga nih ya gitu, atau enggak sih kata aku, karena kata aku mereka terlalu gegabah, apalagi karena kan ini UMKM juga gitu, mereka terlalu gegabah dalam mengambil tindakan yang ternyata ujung-ujungnya klarifikasi kayak gitu. Menurut aku sih belum ya, karena mungkin kalau untuk yang hal kayak gitu sebaiknya sih yang bersangkutan mungkin dipanggil untuk ya kalau emang mau disidang atau apa mungkin gak harus divideokan atau diposting ya, karena kan itu belum tentu juga ya, masih dugaan. Kalau untuk menurut saya sih untuk kayak pedagang seperti itu mungkin dia harus kayak meng-cross check lebih ulang lagi, karena kan kalau misalkan kayak dia langsung kayak ngambil keputusan kayak gitu aja, itu nggak kayak keberatan untuk kayak pihak-pihak kecilnya juga kan. Mereka juga kan kayak jualan kecil-kecilan dan juga mereka nggak kayak pada umumnya untuk kayak memasukkan bahan-bahan apapun di dagangannya seperti itu. Kalau untuk menurut saya sih itu kayak kurang efisien. Sepertinya sih tidak ya. Mungkin bisa jadi pedagang ini mungkin akan disudutkan oleh aparat tersebut atau disalahkan ya, dari jadi nggak ada pembelaan dari manapun. Menurut aku sih enggak, karena di Indonesia ini kalau masyarakatnya nggak viral tuh nggak akan diberi keadilan oleh aparat tersebut gitu. Pendapat saya sih ya, kalau zaman sekarang kayaknya kalau nggak viral susah untuk pedagang bisa dapat bantuan atau dapat support dari orang-orang. Kataku kalau semisal emang ya, kita tuh sekarang udah sensitif banget sama digital kayak gitu. Kalau nggak diviralin ya orang-orang nggak bakal tahu kayak gitu. Bahkan kalau nggak diviralin nggak bakal dapet keadilan kayak gitu. Sekarang awareness masyarakat tuh lebih mudahnya tuh tahu langsung di digital kan. Karena kan tiap hari kita pegang HP kayak gitu. Jadi menurutku kayaknya perlu juga patut diviralkan hal-hal yang memang sewajarnya perlu diviralkan gitu ya. Biasanya gitu sih ya, kalau di sini kalau nggak viral nggak bakalan. Kita juga mungkin kalau nggak viral kita nggak bakal tahu kali ya kalau pedagangnya mungkin sampai diperlakukan seperti itu kali ya. Karena kan kalau untuk di kasus Indonesia ini nggak cuma kayak hal 1-2 kali ya seperti ini ya. Kalau untuk kayak menurut saya sih kalau misalkan tidak viral itu nggak mungkin kayak ada pembelaan ataupun kayak gambar-gembor, apalagi terlebih dia dapat motor kan yang baru-baru sekarang. Itu kasus bakal kayak tertutup dan malah lebih mensesarakan rakyat kecil kalau nggak viral. Tapi kalau untuk kayak media-media baguslah seperti itu, di-viralin. Tidak sih Kak, ya karena dulu waktu SD juga pernah nyobain es gabus itu, jadi menurut saya aman aja sih. Enggak, karena dulu aku sering untuk mengkonsumsi tersebut, jadi ya udah aku waktu kecil juga sering makan itu, jadi nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih, saya rasa saya nggak makin ragu sih, masih tetap objektif selama tempatnya proper, selama yang penjualnya juga
vokal terhadap apa yang dia jual dan emang jujur dari sananya, saya rasa bukan jadi ketakutan buat saya. Kalau aku pribadi, karena di daerahku juga masih ada yang jualan seperti itu, bahkan aku suka, itu favoritku gitu, favoritku gitu. Jadi aku nggak masalah karena masih sehat, masih ada. Jadi menurutku hal yang seperti itu bahkan harusnya kita dukung nggak sih kan ya, harusnya kita dukung jajanan tradisional yang bahkan dari kakak juga mungkin masa kecilnya juga pernah merasakan es gabus ya, dan juga bahkan aku pun juga pernah jualan kayak gitu. Jadi aman-aman aja menurutku, bahkan aku masih suka sampai sekarang. Sebenarnya sih enggak ya, kita malah sering-sering jajan sih kalau kayak gitu. Tapi untuk jadi ragu sih ya gimana kitanya juga ya, kayak kalau emang misalnya ragu mending nggak usah daripada nanti jadi fitnah atau yang enggak ya, mending. Kalau untuk itu, karena kan saya orang dulu juga ya, mau jajanan kayak gimana pun masih tetap sehat intinya. Kalau untuk kayak jajanan-jajanan kecil tradisional, itu saya nggak ada kayak buat keraguan untuk kayak ngekonsumsi ataupun ngebeli. It's okay, semuanya aman. Untuk aparat lebih berhati-hati atau lebih jangan gegabah dalam mengambil situasi apapun ya dalam masalah. Untuk pedagang kecil mungkin bisa lebih speak up atau lebih apa ya buat ya kalau misalkan gak salah kenapa harus takut gitu ya. Menurut aku aparat tuh jangan terlalu untuk mengambil keputusan terlalu cepat, selidiki terlebih dahulu. Habis itu harus cari tahu kebenarannya dulu gitu sih. Iya, cross check terlebih dahulu, iya. Untuk aparat dulu kali ya. Untuk aparat mungkin gak ada salahnya buat uji terlebih dahulu, lebih objektif lagi, lihat dulu dengan dua sisi, jangan asal mengambil kesimpulan akhir kayak gitu. Untuk penjual mungkin harus berani lebih vokal, berani punya data supaya bisa membuktikan kalau emang kita tuh nggak salah kayak gitu. Itu sih Pak. Menurutku dari aparat atau mungkin oknum tertentu mungkin ya, hanya beberapa aja kali ya. Bisa jadi menurut aku lebih baik mereka lebih ngambil tindakan sama kasus-kasus yang lebih serius daripada hal-hal yang kecil malah sepele, bahkan ujung-ujungnya klarifikasi kayak gitu kan. Kelihatan banget gak gunanya gitu kan. Mungkin gitu aja sih Kak dari aku. Kalau untuk pedagang kecil mungkin kalau emang misalnya nggak bersalah ya nggak usah takut kali. Jadi ya selama kita mungkin dagang jujur, emang nggak yang sesuai tuduhan, harusnya sih berani aja ya. Iya, kalau untuk aparat jangan untuk kayak ngambil keputusan sepihak aja, kayak lebih di cross check lebih ulang lagi, dan jangan kayak nunggu ditindak viral dulu baru ditolong untuk kayak rakyat kecilnya. Kalau untuk kayak pedagang-pedagang kecil sekarang lebih kayak pintar dan lebih bijak lagi untuk menanggapi sesuatu lah intinya seperti itu.